Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Siapa di sini yang masih kesulitan ngilangin garis, masih kesulitan memperhalus gradasi, masih kesulitan dalam memainkan tuas, dan masih kesulitan juga dan belum maksimal dalam memaksimalkan potongan clippernya ke rambut atau misalnya ke kepala customer? Ini adalah video yang tepat. Video kali ini saya akan membuat potongan fade blur atau misalnya potongan fade dengan teknik yang sangat sederhana, yang sangat simpel dan bisa langsung dipraktekkan oleh teman-teman tukang cukur pemula. Oke, gaskeun. Pertama-tama kita di sini seperti biasa teman-teman ya, kita semprot-semprot dulu bagian atasnya yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam proses parting rambut. Nah, parting rambut di sini seperti biasa saya pakai teknik parting universal, maksudnya parting universal teknik U ya, jadi ngebentuk U ya bagian belakangnya. Di sini kita akan buat potongan fade dengan pola yang tinggi teman-teman ya, dengan teknik clipper straight atau lurus ke atas ya. Pertama di sini kita jepit dulu bagian kirinya, selanjutnya kita jepit juga bagian kanan, dan kalau misalnya memang tidak dibutuhkan bagian belakang nggak usah dijepit teman-teman ya. Kalau misalnya ada bagian belakang yang sekiranya agak keluar boleh kita jepit lagi dengan 3 ya, seperti ini teman-teman ya, bisa kelihatan. Oke, teman-teman bisa belajar partingan latihan ya di rumah ya, boleh ke saudara, ke siapapun. Nah, step yang pertama kita pakai comb atau ukuran nomor 2 dengan teknik straight ke atas ya, kayak gini. Tahan pakai sisir, lurus aja, langsung lurus ya kayak gini ya. Nah, luruskan seperti ini, gosok-gosok sedikit boleh, nggak apa-apa teman-teman ya, seperti ini. Jadi dorong dari bawah lurus ke atas, tahan pakai sisir, dorong dari bawah lurus ke atas, tahan pakai sisir. Dan kalau misalnya mau pakai teknik dorong dan agak diangkat bagian ujungnya boleh untuk mempermudah menghilangkan nanti dengan overcomb, bisa juga. Dan kalau misalnya mau lurus pun juga nggak apa-apa, asal jangan mengikuti kontur kepala ya, jadi jangan ngelengkung, luruskan aja. Oke, untuk bagian belakang seperti ini teman-teman ya, sama caranya, dorong lurus ke atas, tahan pakai sisir ya. Dorong lurus ke atas, tahan pakai sisir seperti ini. Ya, di sini saya pakai Keme 2600 teman-teman ya. Jadi udah saya cantumkan di deskripsi. Bagi yang teman-teman mau bertanya, harganya di kisaran 200 ribuan lah. Ini murah banget ya teman-teman ya. Dan ini sudah saya pakai hampir di 3 tahunan teman-teman, lama ini ya. Cuman masih tetap bagus performanya dan bisa dihajar ke semua jenis rambut ini ya. Oke, bagian sebelah kanan sama juga tekniknya. Jadi intinya konsisten pola dan mengikuti yang pertama gitu ya. Kalau misalnya pola tinggi ya ke belakangnya menyesuaikan, dan otomatis bagian belakang akan kelihatan lebih tinggi dari antara kiri dan kanan ya, untuk menyeimbangkan. Oke, sebentar lagi beres bagian sebelah kanan, kita maju ke step selanjutnya teman-teman ya. Nah, bagian sebelah kiri di sini saya tunjukkan kita akan buat garis bantu atau guideline ya, yang bertujuan untuk membuat gradasi awal untuk potongan fade yang ngeblur teman-teman ya. Di sini saya pakai 0 close ya, dengan memakai Keme 2600 tadi ya, dengan pola melingkar mengikuti pola yang udah kita hajar dengan comb 2. Kalau misalnya polanya di 3 jari pola gitu ya, pastikan teman-teman juga 3 jari konsisten ya. Untuk pola pertama ingat, untuk pembagian stepnya, langkahnya adalah spasi dibagi dengan comb, dibagi dengan step ya. Jadi kita akan pakai berapa langkah gitu. Bawahnya langsung ke step selanjutnya saya pakai trimmer ya di sini ya, untuk teman-teman pemula. Jadi mungkin next step saya akan mencoba tutorial untuk menambahkan shaver bagian bawah atau razor, bisa. Cuman untuk sekarang di video-video awal kita belajar dulu bagaimana cara membuat fade atau skin fade dengan menggunakan trimmer ya teman-teman. Trimmer dulu. Nanti kalau misalnya udah teman-teman mulai paham, boleh silahkan komentar, bang, request memakai shaper, saya akan buatkan dengan tutorial shaper paling bawah ya. Hasilnya sama, simple, hanya menggunakan shaper atau razor bagian bawah, sedangkan step 2 nya adalah trimmer. Oke, polanya udah terbentuk, udah jadi, kelihatan, udah bersih bagian bawahnya. Sekarang kita next ke step selanjutnya. Di sini kita akan buat pola kedua dengan 0 open teman-temannya, kurang lebih di 1 jari ya. Perlihatkan seperti ini hasilnya. Jadi contohnya seperti ini ya, tuh kelihatan garis batasannya mulai kelihatan. Nah, ini garis batasan ini adalah garis yang akan kita hilangkan nanti teman-teman ya. Jadi seperti ini, jadi konsisten. Kalau misalnya satu jari semua gitu ya. Kalau misalnya setengah jari semua. Jadi intinya konsistensi
Dan pada saat pertama ukurannya segitu, harus tetap segitu dan sampai akhir. Untuk apa bang harus tetap sama? Agar konsisten dan hasilnya blur sempurna. Nah, untuk menghilangkan garis, perlihatkan teman-teman tuasnya tadi ya. Saya pakai mid to close di sini. Mid to close adalah teknik clipper yang diturunkan sedikit ke bawah, cuman di atasnya middle ya. Jadi sedikit aja, turunin sedikit ya. Ini garisnya bisa langsung hilang teman-teman ya. Sekali gosok seret langsung hilang garisnya, langsung ngeblur ya. Teman-teman bisa lihat ya, dengan teknik flick ya. Jadi pakai teknik flick. Nah, untuk bagian-bagian rambut yang lain karena lekukan kepala nggak sama, teman-teman bisa memainkan tuasnya juga di sini ya. Kalau misalnya ulangi lagi, kalau misalnya terlalu ngemakan turunin, kurang ngemakan taikin gitu ya. Ulangi lagi. Terlalu ngemakan turunin, kurang makan taikin gitu. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Oke, udah mulai kelihatan blurry ya seperti ini teman-teman ya. Nah, udah mulai kelihatan hilang garisnya, nggak bakalan ribet sebenarnya. Sekarang hilangin garis yang kedua dengan menggunakan comb 1 dengan tuas close, tutup ke atas ya. Kita gosok sebelah sini dengan teknik flick sama. Nah, sedikit saja, jangan sampai ngemakan ke area yang atas ya, jangan sampai bablas. Kalau sampai bablas nanti gradasinya nggak bakalan blur dan bakalan numpuk di satu titik ya, jadi plek hitam gitu ya teman-teman. Jadi harus paham seperti itu ya. Jadi nyukur itu sebenarnya nggak sesimpel yang dilihat dan nggak sesulit yang diperkirakan sebenarnya. Jadi saya menyimpulkan di sini kita main logika, ada hitung-hitungannya, cuman mudah dipahami buat teman-teman ya. Jadi intinya main logika dan hasilnya pun insya Allah akan bagus. Teman-teman pemula juga bisa langsung nyukur seperti ini asalkan tahu triknya. Makanya di video-video saya berikan tips and trik yang udah saya praktekkan pribadi supaya teman-teman paham ya. Oke, sekarang bagian menghapus bagian hitam. Yang selanjutnya adalah memakai 1 open ya. Nah, udah mulai kelihatan blur seperti ini ya. Oke, cahayanya agak silau ya karena memang kebetulan di luarnya agak terik matahari ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kelihatan stepnya nih. 1 open dipakai untuk mengurai atau menghapus garis yang dibentuk dengan comb 1 ya, seperti ini. Gosok, agak di flick sedikit, dorong, angkat ya. Ini saya cepatkan sengaja. Nah, seperti ini, gosok. Semakin teman-teman sering menggosok, semakin halus hasilnya ya. Nah, dalam catatan dengan memakai comb yang tepat. Oke, udah mulai kelihatan blur teman-teman. Nah, untuk penyempurnaan lagi-lagi kita pakai attachment comb atau comb tambahan untuk menghaluskan gradasi yang masih kasar sedikit ya. Gosok-gosok lagi dengan comb ini. Kenapa gosok-gosoknya nggak pakai 0 open Kang? Nah, kalau misalnya pakai 0 open kadang-kadang terlalu ngemakan. Kita membutuhkan yang halus-halus, yang sedikit menyentuh tanpa menghapus atau misalnya tanpa mengganggu gradasi yang udah terbentuk ya. Catat di sini teman-teman pahami juga ya. Nah, gosok seperti ini. Nah, ini bagian atas dan lagi-lagi kita tambah comb attachment tambahan. Comb 1,5 dengan tuas ke bawah. Jurus andalan saya ya, ini khas nih. Jadi teman-teman minim gunting penipis ya. Jarang pakai zigzag. Kalau misalnya udah pakai ini udah langsung ngeblur, udah langsung bagus dan teman-teman tinggal hajar aja dengan upper comb nanti ya. Seperti ini udah mulai kelihatan blurry, udah mulai kelihatan bagus hasilnya. Tinggal kita hajar upper comb. Oke, next upper comb. Tekniknya gampang, dorong dari bawah ke atas, kita serut dari kanan ke kiri ya. Nah, kalau misalnya udah teman-teman berlatih udah bisa, teman-teman bisa juga menerapkan teknik upper comb dari bawah ke atas ya. Nah, ini dari kanan ke kiri nih, kanan ke kiri, dorong, tarik kanan ke kiri ya. Nah, ini teknik dari bawah untuk menghabiskan atau misalnya mengurai bagian tengah ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa belajar juga, silakan. Jangan ragu-ragu ya, kalau misalnya jangan ragu untuk praktek. Kalau misalnya ke customer boleh di barbershop atau di pangkas rambut atau di rumah, dengan melihat video ini teman-teman bisa langsung mempraktekkan. Oke, next step adalah proses trimline ya teman-teman. Bagian pelipis kita buat setengah lingkaran seperti ini, selanjutnya kita bersihkan ya. Nah, langsung terbentuk lekukan yang rapih. Bagaimana bang cara latihan trimline? Buat setengah lingkaran. Kalau misalnya teman-teman yang lain mungkin pernah lihat barber yang gede ya, kayak Bang Iman di Hair Studio, saya lihat pernah dia buat pola setengah lingkaran menggunakan tutup botol ya, tutup botol air mineral gitu, buat pola setengah lingkaran sampai pakai spidol, dia pakai ditandain hitam. Memang untuk belajar boleh seperti itu, tapi kalau udah berlatih atau misalnya udah terbiasa, langsung sekali jadi pola, langsung dibersihkan, langsung jadi juga untuk trimline bagian lakukan pelipis ya. Untuk fading nggak usah bagian belakang karena sudah terbentuk. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman ya, sangat keren kalau menurut saya ya.
untuk teman-teman pemula bisa langsung dipraktekkan. Dan kebetulan ini customernya nggak mau dipotong atasnya teman-teman ya. Jadi alhasil kita copot ininya, jepitannya, kita hair dryer sedikit untuk mengeringkan ya. Gimana hasilnya teman-teman? Bisa dipraktekkan langsung, sangat mudah dan masuk logika. Oke, cukup untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Mudah-mudahan bisa diserap materi-materi dari saya ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Semoga berkah. Sampai jumpa di video Dani Rumbara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.